Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang anggotanya adalah saya sendiri, Vika Dias Azara, dan rekan saya, Firdan Harfianti dan juga Aditya Darmawan. Jadi, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika bisnis, kami mendapatkan tugas untuk mencari kasus etika bisnis pada perusahaan. Dan di sini kami memilih salah satu tema, yaitu adalah diskriminasi. Nah, jadi perusahaan yang kami pilih adalah perusahaan olahraga asal Amerika Serikat, yaitu Nike. Jadi, Nike ini pernah tersandung beberapa kasus diskriminasi pada karyawannya. Jadi, di kasus yang pertama, Nike itu pernah mendiskriminasi para pekerja wanitanya, yaitu dengan memberikan gaji yang rendah dibandingkan pekerja pria yang lainnya, dan juga mereka direndahkan dan dilecehkan oleh sesama rekan kerja ataupun atasannya. Lalu di kasus yang kedua, Nike juga pernah mendiskriminasi pekerjanya yang berkulit hitam. Jadi di kasus ini ada pekerjanya yang berkulit hitam yang berasal dari India. Ia merasakan ketidakadilan akan gaji yang lebih rendah, lalu tidak mendapatkan promosi, terus juga dia tidak mendapatkan perilaku yang setara dengan teman-teman yang berkulit putih, padahal ia memiliki latar belakang dan juga pengalaman bekerja yang sama dengan teman-temannya yang berkulit putih. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa Nike sudah beberapa kali melakukan tindakan diskriminasi pada pegawainya. Dan seharusnya untuk perusahaan sebesar Nike yang sudah tersebar di seluruh dunia, mereka bisa mengevaluasi lebih dalam lagi mengapa hal itu terus terjadi untuk kesekian kalinya. Karena untuk mencapai perusahaan yang beretika, Nike seharusnya bisa memiliki nilai, norma, dan juga perilaku yang adil bagi siapapun yang bekerja di Nike. Halo, saya Firdan Harfianti. Saya akan membahas tentang prinsip etika bisnis dalam kasus diskriminasi di perusahaan Nike. Nah, diskriminasi ini merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan dengan orang lain. Nah, ketika seseorang itu diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar tindakan diskriminasi. Nah, diskriminasi langsung yaitu terjadi saat hukum, peraturan, atau kebijakan itu jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan dapat menghambat adanya peluang yang sama. Lalu ada diskriminasi tidak langsung. Itu terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Diskriminasi di tempat kerja itu berarti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadinya tanpa mengindahkan prestasi yang dimilikinya. Prinsip keadilan, adil dalam hal ini itu berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam kasus Nike ini dapat dilihat bahwa dengan adanya diskriminasi tersebut sudah menciptakan ketidakadilan di dalamnya karena masih membeda-bedakan gender dan ras serta mereka itu membedakan perlakuan dan hak para pegawainya. Lalu yang kedua itu prinsip integrasi moral. Nah, dalam menjalankan bisnis itu harus memiliki prinsip integrasi moral yang baik. Tujuannya untuk menjaga nama baik perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Lalu yang ketiga itu ada prinsip persamaan. Nah, dalam kasus yang pertama ini saat bekerja di suatu perusahaan, perempuan maupun laki-laki itu tidak bisa dibedakan dalam hal jabatan ataupun gaji. Tujuannya itu agar tidak ada saling iri antara lainnya dan untuk menjaga nama baik perusahaan. Halo, saya Aditya Darmawan Supardi akan membahas teori yang berkaitan dengan kasus Nike. Teori yang pertama itu teori hak, di mana karyawan perempuan ketika bekerja itu mempunyai hak yang sama dengan karyawan laki-laki untuk mendapatkan posisi dan gaji yang sama. Maka ketika hak tersebut tidak terpenuhi, pihak karyawan dapat meminta ganti rugi dan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti rekan kerja lainnya. Teori yang kedua itu ada teori deontologi, di mana teori yang menekankan kewajibannya. Maka dalam kasus Nike tersebut, pihak perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai pemberi kerja. Hal ini
dilihat dalam kasus yang kedua, di mana karyawan tersebut melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapat perlakuan yang setara, seperti ditolak promosi jabatan dan gaji yang lebih rendah, padahal pendidikan dan pengalamannya sama. Maka ini menunjukkan pihak perusahaan itu tidak memberikan hak kepada karyawan tersebut dan melaksanakan tindakan diskriminatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.